yang jadi sentilan riba pertama kali itu X-Ride. X-Ride-nya kan waktu pertama kali terkeluar kan Keren loh, cakep tuh. itu DP 6 juta, Ya. nyicil udah 7 kali apa ya, total udah 10 juta apa ya. Oke. Karena 2 kali nggak bisa bayar, Ditarik. motor ditarik, gitu. terus uang nggak balik. Jadi kalau misalnya suaminya hanya bisa beli motor, jangan dipaksa beli pesawat, bilangin ya loh. Udah jangan. Terus kalau lihat tetangga manasin mobil jangan ikut panas ya. Di rumah kan misalnya ngobrol pahala, pegangan tangan pahala. Berhubungan pahala, semuanya pahala ya toh. Nah kan setan mikir ini gimana caranya ya merusaknya gimana ya, celahnya gimana ya. Nah kalau menurut pemikiran saya dari wanitanya dulu nih ya bisikin wanitanya berbau materi itu loh. Tetangga sebelah punya mobil, itu punya udah rumahnya banyak, terus macam-macam, akhirnya panas. Nah si wanita tadi sudah terpengaruh setan, akhirnya angkanya itu kurang lah. Tapi kalau secara fisik ngelihat itu sehat. Jadi akhirnya ada ditambah darah, terus berapa hari ya situ baru keluar. Nah itu, nah pas mau keluar itu saya nggak punya uang. Masya Allah. Tapi si baby sehat ya? Iya sehat, sampai sekarang sehat. Nah saya itu di situ mulai latihan tauhidnya, dalam arti latihan yakin sama Allah. Allah pasti bantu. Iya. Allah pasti bantu. Seorang duit nggak punya uang pokoknya. Pasti bantu, pasti bantu. Pokoknya di saat kayak gitu. Dan alhamdulillah pas mau keluar ada yang bayar utangnya. Masya Allah. Terus ada yang Mas aku pesen laptop atau komputer, saya lupa waktu itu. Jadi ada uang lewat dulu gitu loh. Iya. Saya pakai sebentar dulu biar bisa buat nutup rumah sakit. Nah jadi saya kepikiran, oh gini ya perasaan orang tua yang berita-beritanya di TV atau di koran yang tidak bisa mengeluarkan anaknya dari rumah sakit karena tidak ada biaya. Maksudnya sedihnya tuh kayak gitu. Oh kayak gini. Nah, terus dari situ saya mulai belajar yakin. Jadi Masya Allah. harus yakin maksimal sama Allah. Pokoknya pasti bantu. Nah mulai dari situ mulai dibersihkan harta-harta. Jadi motor saya tadi mulai ini motor saya itu yang jadi sentilan riba pertama kali itu X-Ride. X-Ride-nya kan waktu pertama kali terkeluar kan keren loh, cakep tuh. Itu DP 6 juta, ya. Nyicil udah 7 kali apa ya, total udah 10 juta apa ya. Oke. Karena 2 kali nggak bisa bayar, ditarik. Motor ditarik, gitu. Terus uang nggak balik. Oh, jahat ya? Jahat banget. Jahat. Nah itu sebelum saya ikhlaskan motor itu, saya kan sama bapak saya datang ke kantor leasing itu. Tapi mereka kayaknya sudah pasang drama. Jadi kita masuk baik-baik mau nanya, mana sama bapak langsung disobek-sobek kertasnya itu toh. Jadi untuk ngedownin down mental kita, pressure itu. Saya kan cuman pengen tahu kenapa cuman 2 kali nggak bayar kok motor ditarik. 2 ditarik ya toh. Cuman mau nanya kayak gitu kok. Responnya nggak enak banget. Jadi kalau saya lihat itu strategi biar orang itu nggak banyak nanya konsumen kali ya. Jadi nggak bisa komplain atau apa istilahnya kayak gitu. Jadi sudah senang gitu loh. Nah saya di situ udah belajar. Wester ikhlasin gitu toh. Ya udah tak ikhlasin. Jadi yang tadi yang sudah saya keluarkan tadi biayanya ya udah tak ikhlasin. Alhamdulillah loh, malah saya habis itu ikhlasin bawaannya tenang gitu loh. Plong ya. Plong gitu. Masya Allah. Bawaannya tenang. Itu belum bersih sebetulnya, belum bersih. Itu belum bersih. Nah, tapi udah tenang dulu, punya motor itu kayaknya punya motor banyak itu kayaknya ada aja masalahnya. Servis inilah, servis ini. Pasti rusak ini. Ya gitu kalau nggak berkah tuh kayak gitu. Tetap banyak pengeluaran. Iya banget. Waduh aja tuh. Gitu. Pokoknya aneh-aneh lah. Nah, terus yang paling berat itu yang ribanya yang
Jadi kan saya dari tadi kan cerita dari dapur ke ruang tengah, ruang tamu. Nah, betul. Sekarang ke garasi. Nah, garasi pindah itu ke garasi. Butuh modal untuk bikin itu. Bikin garasi. Ruangannya itu. Bikin ruangan garasi untuk tokonya itu. Jadi akhirnya pinjam ke bank, menjaminkan surat rumah. Mantap. Tapi dulu udah sempat paham riba-riba itu? Belum. Mulai 2012-an lewat itu mulai. Jadi itu anehnya gini. Saya tiap buka web ya itu yang misalnya nggak apa gitu loh. Misalnya buka web itu tab ini kok ini bahasanya riba, ini bahasa riba ya. Oh gitu. Masya Allah. Muncul sendiri dari Allah. Ini pertanda apa ini? Terus ini terus saya pelajari baca. Oh alah gara-gara ini toh. Nah terus dari situ saya berdoa gini. Ya Allah kalau memang ini nggak berkah, tolonglah dibersihkan di dunia. Kalau bisa mungkin saya ada dosa atau apa dihapuskan aja lah dunia. Saya nggak mau di akhirat itu. Pokoknya kalau mau disikat aja lah di dunia gitu. Ya itu. Jadi selama saya lihat timeline Facebook saya itu saya berusaha dakwah anti riba tuh 5 tahun. Masya Allah. 5 tahun. Jadi saya perangnya di sosmed. Oke. Jadi pas awal perang di sosmed pasti ada kan teman-teman tuh jadi gimana gitu. Jadi musuh banyak. Unfriend juga banyak. Unfriend, blog. Ya kayak gitu. Banyak banget. Tapi ada yang senangnya gini. Musuh terus jadi temen tuh ada. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau yang musuh tetap musuh ya ada. Masih ada juga. Nah yang dulunya yang gak paham. Misalnya Mas Tirta ngomong apa sih? Gitu. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya iso ngaruh kayak gitu toh. Akhirnya ada yang gitu. Mulai paham dan dia juga mulai pelan-pelan mendakwahkan kayak gitu. Masya Allah. Nah, saya kenapa kenceng dakwah anti riba itu karena saya ngelihat ada beberapa teman saya cerai. Gara-gara riba. Allahu Akbar. Jadi saya pertama juga nggak percaya toh, karena baca-baca kasus-kasus riba tuh banyaknya ujungnya cerai gini nih. Terus saya ngeliat ada beberapa teman saya cerai, saya coba kulik-kulik ya. Coba riba maksudnya enggak gini nanya. Kamu selama ini pakai kartu kredit enggak gitu? Iya ada kartu kredit, pakai asuransi enggak? Oh iya gitu. Terus ada kredit motor, mobil, rumah ada gitu. Dari situ oh iya ternyata ngefek sekali. Masya Allah. Jadi dari harta haram tadi itu saya pernah baca di mana saya lupa. Jadi malaikat tuh nggak mau masuk ke rumah. Oh gitu. Oke. Jadi di dalam tuh makanya panas. Rasanya tuh panas. Yang masuk kan setan. Masuk setan akhirnya si setan mempengaruhi biasanya ini kaum wanita untuk lebih emosi kepancing suaminya akhirnya berantem. Nah. Apa ya? Saya kasihan banget teman-teman saya yang baru nikah, baru sebentar. Itu suami istrinya maksudnya ganteng dan cantik. Punya anak 1 apa 2, cerai. Nah, saya yang kasihan tuh anaknya loh. Iya, nasib anaknya gimana itu? Jadi kalau cerai belum punya anak mungkin masih enggak apa-apa lah, enggak ada beban banget. Yang saya lihat itu udah punya anak 1 apa 2. Nah, saya masuk di komunitas-komunitas itu juga banyaknya janda. Oh gitu. Allah. Jadi ya kasihan kan. Jadi memang luar biasa nih dampaknya. Jadi saya kalau sekarang kalau misalnya saya ada punya pelanggan komputer itu cewek nih belum nikah, saya langsung ngasih tips wejangan nasihat. Jadi saya bilang gini, besok kalau punya suami jangan dipaksa suaminya di luar kemampuan suaminya. Itu satu. Maksudnya gimana Mas? Jadi kalau misalnya suaminya hanya bisa beli motor, jangan dipaksa beli pesawat, bilangin ya loh. Jangan. Terus
kalau lihat tetangga manasin mobil jangan ikut panas ya. Ya, gitu. Nah, jadi saya cuma mempelajari sendiri gini. Riba itu masuk di dalam rumah tangga itu jadi gini. Setan itu kan mencari celah gitu loh. Apa kan kalau kan ngelihat suami dan istri ini kalau di rumah kan misalnya ngobrol pahala, pegangan tangan pahala. Berhubungan pahala semuanya pahala toh. Nah kan setan mikir ini gimana caranya ya merusaknya gimana ya celahnya gimana ya. Nah kalau menurut pemikiran saya dari wanitanya dulu nih bisikin wanitanya berbau materi itu loh. Tetangga sebelah punya mobil, itu punya udah rumahnya banyak, terus macam-macam akhirnya panas. Nah si wanita tadi sudah terpengaruh setan akhirnya mempengaruhi suaminya juga. Nah suaminya juga bingung kalau nggak diturutin nanti dibilang nggak bertanggung jawab ya toh, nanti dibilangnya nggak sayang, nanti nggak dapat jatah dan sebagainya kayak gitu. Pusing ya. Akhirnya diturutin lah dengan dasar kata sayang. Nah tapi ternyata itu jadi ngerembet kemana-mana. Nah itu saya makan sering bilang ke teman-teman itu yang cewek-cewek, pokoknya jangan sampai ngeriba. Kalau mampunya masih ngontrak aja. Terus nggak usah dipaksain, malah dengan sederhana aja cash kayak gitu malah lebih menenangkan, menenteramkan kayak gitu. Ada saya punya teman itu punya 12 mobil kalau nggak salah. Allah. Sekarang tinggal 1 motor tok. Oke. Oh itu karena riba juga. Karena riba. Ngeri banget guys. Ngeri itu. Ada banyak kok cerita jadi dia punya apa kayak bus apa travel kayak gitu ya toh. Wah dulu di atas ada sekarang habis semua hartanya habis. Ya jadi kalau menurut saya kalau Allah itu sayang sama kita ya disentil, dibersihkan hartanya. Malah apa ya kalau saya berpikir positif gini, alhamdulillah jadi kalau besok di akhirat nanti dihisap beban kita lebih ringan gitu toh sudah dibersihkan karena gitu. sama Allah dibersihkan jadi pada nanti punya ini banyak banget toh besok pertanyaannya berat banget ini dari mana ya toh untuk apa ya toh. Nah dulu apa hal yang terberat yang dirasain waktu pas ribanya benar-benar di puncak, benar-benar di titik ini kita harus selesai. Apakah itu kesepakatan sama istri juga akhirnya mendukung support atau ada sedikit gesekan dulu baru istri oke, atau gimana? Nah kalau di cerita-cerita umumnya kan biasanya sevisi dulu sama istri ya, kayak gitu atau gesekan sama istri. Nah saya dari dulu awal nikah itu saya sebisa mungkin tidak menceritakan masalah ke istri saya. Kenapa? Itu salah satu saya untuk membuat istri tetap stabil. Maksudnya dalam arti udah ngurus anak, udah gitu loh. Jadi takutnya kalau saya curhat, nanti dia tambah terbebani. Kan masih ngasih itu, ngasih. Nah, kalau ngasih ASI pikirannya nggak bagus, nanti pengaruh ke anak. Asinya nggak keluar juga. Ya nggak keluar juga. Dia tuh nanti anaknya juga gampang stres dan kayak gitu. Nah, jadi semua permasalahan itu udah saya yang tanggung karena saya yang buat di awalnya gitu toh. Jadi saya sebisa mungkin istri nggak tahu. Saya ada masalah apa kayak gitu tuh. Nah, ya situ udah itu. Tapi saya kalau misalnya ditanya ini saya ada ini dah. Tapi ya udah tenang aja bisa bayar. Alhamdulillah ya. Tahun lalu selesai semua alhamdulillah. Allah. Dan terselamatkan rumah yang jadi jaminan. Iya, yang garasi tadi itu. Masya Allah. Jadi itu kalau sekarang mungkin asetnya sekitar 1 M mungkin itu. Allah. Itu. Jadi dulu sampai berapa tuh ngeribanya itu? Nggak usah dibilang. Sampai berapa? Kecil banget. Kecil banget. Kecilnya beliau ya. Kecil banget. Gitu. Kecil banget. Tuh, nah di pandemi
kan rata-rata orang usahanya drop semua. Drop semua, betul. Nah, saya alhamdulillah malah mendapatkan malah naik. Nah, di situ momen dibantu sama Allah untuk diselesaikan semuanya. Jadi di pandemi ini kan orang banyak yang sekolah di rumah, kerja di rumah. Nah, terus komputer laptopnya yang nganggur. Kan kalau pakai komputer kantor mau ngebut, mau cepat, maksudnya mereka nggak peduli. Tapi kan kalau pas di rumah, wah mas ini lemot mas, ini. Nah, akhirnya gimana mas? Ya udah di-tune-up aja. Jadi kemarin itu pas pandemi itu ramenya tune-up jarak jauh. Itu gimana tuh tune-up jarak jauh tuh ceritanya? Biasanya kan orang bawa laptop ke toko ya. Ini di tune-up tapi jarak jauh. Jarak jauh. Nah saya itu dulu sebelum pandemi, setahun sebelum pandemi saya sudah nge-broadcast itu. Itu adalah salah satu usaha saya untuk menarik kembali pelanggan saya yang lama-lama. Jadi kan dulu yang kuliahnya di Jogja atau sekarang di mana? Dari mana? Nah itu kan saya kangen nih, maksudnya mereka udah lama nggak ketemu dan sebagainya. Terus gimana caranya ya? Biar bisa terhubung lagi. Nah mereka juga sebetulnya menyampaikan keluhan yang sama dalam arti waktu nginstal atau servis komputer laptop. Di tempat mereka di kota lain, menurut mereka kok tidak senyaman punya Mas Tirta kayak gitu, tidak kenceng dan sebagainya, terus asal-asalan. Nah terus akhirnya saya menemukan salah satu solusinya itu tune-up jarak jauh. Jadi hanya menggunakan koneksi internet aja. Masya Allah. Berarti luar negeri bisa dong? Iya, alhamdulillah luar negeri kemarin. Belanda sama New York gitu. Masya Allah. Nah yang New York itu teman saya yang kerja di PBB. Jadi buat teman-teman yang mau di tune up nih, bahasa tune up kayak ngencengin komputer, iya nggak? Ngencengin laptop, komputer yang ada di rumah itu bisa dari mana aja. Platformnya Windows. Oh harus Windows. Windows. Jadi masih fakir ilmu sih soalnya. Gini dong. Susah. Itu. Jadi komputer, laptop yang basicnya pakai Windows, itu standarnya masih bisa dikencengin lagi. Oh gitu ya. Jadi kalau banyaknya orang ngira beli dari toko langsung gitu, langsung dipakai. Oh ini ya sudah gini aja nggak bisa kenceng lagi. Nah orang mikir kalau kenceng lagi tambah RAM lah atau tambah SSD lah, ya itu benar sih, itu faktor eksternal. Tapi mereka nggak tahu ternyata dari laptop atau komputer ini aja yang sekarang ini, ternyata masih bisa dioptimalin lagi tanpa ngeganti atau nambah hardware. Oh gitu. Jadi penasaran nih, yang di rumah nih yang mau ngencengin nih. Kalau ini teman-teman di rumah mau ngencengin komputernya, kontaknya nanti di nomor admin saya saja ya. Oh ya dah, nanti tak kasih di deskripsi. Enggak nih running text di bawah nih. Nanti jalan ya. Gini. Itu. Oke. Saya kan ada 2 paket tune up jarak jauh sama tune up paket komplit. Nah kalau paket komplit, nah itu. Apa bedanya tuh? Nah kalau paket komplit harus dibongkar, jadi harus di tempat. Dibongkar di apain? Jadi bongkar, bersihin, ganti pasta, pasta terbaik ini, update BIOS jika tersedia dan memungkinkan, terus tune up. Tuh paket komplitnya situ. Pastanya sendiri aja kalau saya beli itu 20 gram itu hampir 400.000. 20 gram. Tapi saya nggak kenain biaya 400.000 enggak. Iya, karena makanya cedit gitu. Iya, dikit aja. Jadi tune up paket komplit itu biayanya 200.000. 200.000 untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Dan itu masih nggak tahu nih saat ini nih buruan deh. Tahu ya tahun depan. Iya. Ya kalau kan beritanya listrik mau naik. Udah naik Pak. Kayak udah naik. Tagihan saya udah naik ini. Listrik naik ya. Nah saya dulu pas awal-awal usaha itu tarif servis saya itu 35.000 selama 12 tahun apa ya nggak naik. Allahu Akbar. Ya. Nah mulai naik itu karena
tagihan listriknya mulai naik, mulai kerasa baru. Ya iyalah 12 tahun ya wajar naikin. 35.000 istiqomah 12 tahun. Iya. Jadi kalau sekarang servis itu 70 untuk laptop sama PC itu 70. Kalau paket komplit 200.000. Nah kalau tune up jarak jauh tuh mulai angka 59.000. Oke. Tuh. Nah di tune up jarak jauh itu saya juga sering banget dapat rezeki lebih. Jadi kan saya kasih ke user, berapa mas biayanya? 59.000 aja. Tapi monggo kalau mau ngasih lebih barangkali jadi jalannya sedekahnya sedengan, ya toh monggo. Ya ada yang ngasih, ya ditambah-tambah dikit. Tapi ada juga pernah tuh 600.000. Masya Allah. Saya bingung. Ini beneran kan? Gak salah angka. Beneran mas. Kapan mas servis lagi? jadi dia itu ngirim lebih banget tuh karena senang banget. Karena, puas banget ya? Iya laptopnya jadi kenceng banget itu loh. Iya, kan dia anak arsitek. Terus laptopnya yang dia pakai itu kan dari speknya udah cukup mumpuni. Tapi dia ngerasa kok lemot banget. Oh gitu. Jadi banyak orang kan merasa menyesal, ini laptop udah gua beli mahal-mahal ya toh, kok nggak kenceng ya toh. Nah akhirnya ketahuan ya, setelah di-tune up baru kenceng. Masya Allah. Tuh. Wih mantap kan. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah nih, mau nge-tune up, mau servis, recommended deh. Karena ya kembali lagi, Vertizen juga ke situ. Mana kepepet ke sini lah. Mas, PC-nya dibawa nih. Ini lagi dipakai ini nih. Ini salah satunya nih. Salah satu komputer tercepat di dunia itu. Lebay banget. Enggak. Masih jauh. Nomor 2 lah ya. Nomor 2. Ya Allah tolong. Ya seperti itu. Dan akhirnya Mas Tirta bisa lepas dari riba. Apa yang dirasain pertama kali? Udah dan jaminan itu udah di tangan tuh. Yang jelas tenangnya luar biasa. Tenangnya itu gini lah. Kamu atau teman-teman pasti pernah ngerasain tenangnya itu kayak misalnya lagi duduk di tepi pantai ngelamun, kena angin, kena air. Tenangnya kayak gitulah. Kayak gitu loh. Atau mungkin yang suka naik gunung pas pagi-pagi ngeliat matahari kayak gitu. Nah kayak gitu kan. Ketenangan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi tenangnya itu sampai ngerasain kayak seolah kita di pinggir pantai, angin sepoi-sepoi gitu kan, tenang, nyes. Kayak beban hidup tuh sangat berkurang drastis gitu. Sangat berkurang, sangat luar biasa. Jadi semenjak hidayah riba itu saya jadi tidak terlalu mengejar dunia. Jadi dulu pas belum tahu riba itu saya ya mungkin sama umumnya lah. Ngeliat temen punya mobil, punya rumah itu panas. Dalam arti enak ya udah punya gini. Tapi sekarang saya berpikir gini, ya paling mobil bapak atau paling mobil kredit, paling rumahnya kredit. Jadi membuat saya santai, tenang aja kayak gitu toh. Nah, saya kekhawatiran saya itu ada membaca itu loh yang dihisap di akhirat nanti. Apa itu? Yang kalau orang yang kaya itu kan nanti 500 tahun dihisap lebih. Masya Allah. Lama lebih lama ya daripada yang lain. Masya Allah. Itu saya lupa hadisnya atau apa. Jadi waduh, lama banget itu. Ya karena setiap barang-barang yang kita belanjakan itu besok kelak memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi contoh nih, kayak dulu pernah dengar cerita ada seorang tukang batu yang anu gunung itu, intinya dia meninggal terus ditanya apa alatmu yang dipakai kampak itu kan lama banget itu baru itu cuman baru palunya aja. Nah itu ya. Makanya saya juga serem nih. Ngelihat kalau ada teman tiba-tiba dulunya masih 0 tiba-tiba langsung melonjak cepet. Saya udah khawatir dan curiga nih. Ini kalau nggak bantuan riba nih
batuan apa saya nggak ngerti ya. Itu yang kadang ngeri itu situ. Soalnya yang saya kasih tahu ke teman-teman wanti-wanti, hati-hati kalau misalnya usaha atau kerja tiba-tiba langsung naik yang kenceng tuh, melejit banget dalam waktu cepat itu wah teorinya loh kalau saya yang perhatiin itu jatuhnya juga cepat. Oke. Jadi harus diwaspadai banget. Iya, itu harus waspadai. Jadi harus hati-hati banget itu. Masya Allah. Kayak saya perhatiin kok banyak di usaha-usaha apapun itu yang awalnya kenceng banget langsung ngehit. Coba deh lihat umurnya. Umurnya juga gak bakal panjang ya. Nah, saya sering ngasih tahu ke teman-teman ini termasuk ilmu bisnis juga. Saya ngomong ke teman-teman gini, coba deh kalian perhatikan. Ini mohon maaf ya, ini cuman tema aja ya. Kayak pacaran, tapi nggak boleh ya pacaran ya. Maksudnya rumah tangga. Kayak orang yang atletiknya tuh dia juara 1 misalnya atau apa. Usaha itu kan ada kesamaannya semua. Yang paling sulit adalah mempertahankannya. Itu paling sulit mempertahankan. Jadi kamu boleh sekarang langsung melejit ke atas, ya toh. Bertahannya berapa lama? Betul. Nah, jadi jangan langsung sekarang buka usaha langsung cepat puas, maksudnya langsung sukses, jangan hati-hati. Saya aja alhamdulillah masih bertahan 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun tuh. Wah. Kayak umur saya ya. Banyak teman-teman bilang, Mas kok dari dulu wajahmu gak berubah. Istiqomah. Itu 20 tahun alhamdulillahnya. Jadi mempertahankan nge-branding kita itu loh, itu yang paling sulit. Jadi memang salah satu lagi sulitnya yang saya lihat teman-teman yang jualan itu adalah brandingnya kurang. Brandingnya nggak kenceng, nggak kuat. Jadi saya dulu dari awal usaha tuh ngebuat visinya kalau bisa satu Jogja ini kenal Tirta komputer gitu loh. Jadi ngelihat Mas Tirta langsung bentuknya CPU. Mas Tirta RAM. Nah, berapa tahun yang lalu kan brandingnya berubah kan jadi Mas Tirta anti riba ya gitu. Ya, iya benar. Karena postingannya itu. Anti riba, tune up jarak jauh kayak gitu, tapi tetap berbau komputer kayak gitu loh. Terus mulai nyerempet poli pantai. Poli pantai. Baru denger ini. Gimana sih istilahnya poligami? Oh, alah. Masya Allah. Ya. Oke. Gitu. Dipanas-panasin temen terus soalnya. Tapi enggak kan? Enggak tahu. Belum tahu. Iya kan enggak tahu takdirnya gimana maksudnya. Kalau saya ngomong gini, teman-teman, saya penting saya udah niat. Niat dulu. Nah, masalah aplikasinya di akhirat apa dunia, saya kan nggak tahu. Itu kan kembali ke ridhoannya Allah. Kalau saya sih mintanya di akhirat aja. Soalnya kan di akhirat nggak ada yang tua ya. Semua sama umurnya. Muda semua, kencang semua. Ya. Mas admin belum nikah ya? Jomblo tuh senyum-senyum mulu dari tadi. Nah, beliau nih hafalannya udah 5 juz tapi. Luar biasa. Terus, gendang nikah Mas. Umurnya udah tua juga, 19. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ini ada satu pesan dan nasihat dari Mas Tirta yang insya Allah bisa kalian terapin di dalam kehidupan, terutama untuk ini ya ketauhidan. Silahkan Mas Tirta. Buat teman-teman yang ada di rumah nih, terutama yang kasusnya yaitu yang hutang lah, riba lah atau apa, atau yang posisi sekarang masih terjerat riba tapi pengen keluar, itu apa sih tipsnya gitu loh? Jadi gini, jangan pernah berharap kepada manusia, jelas itu satu. Jadi kalau jenengan lagi kena riba atau apapun masalahnya, jangan pernah berharap atau sangat ngarep banget sama makhluk. Itu nanti hanya sakit hati nanti. Jadi makhluk atau manusia sebagai perantara saja lah. Jadi kita fokusnya ke Allah, pepet terus di Allahnya.
kita kerjakan apa yang kita bisa maksimal ya toh. Terus saya bilang ke teman-teman komunitas dibagi persentasenya. Jadi kalau misalnya nih di punya sosmed 60 untuk dakwah, 40 untuk jualan atau yang lain-lain. Masya Allah. Nah, atau 70 untuk dakwah, yang sisanya buat jualan atau apa. Jadi sebisa mungkin porsi dakwahnya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, mungkin banyak yang nggak percaya ya, tapi saya ngasih tahu ini. Saya dulu mempraktekkan sendiri. Kalau kita persentasenya tadi yang lebih besar ke misalnya jualan atau apa, itu malah sepi. Maksudnya usaha kita sepi, nggak rame gitu. Tapi saya fokus banyak di dakwah, usaha kita malah jalan. Masya Allah. Gitu. Jadi ada aja kayak gitu. Nah karena dakwah tadi kan termasuk sedekah, ya toh. Nah, sedekah apalagi ini bulan Ramadan. Tambah kenceng, ya toh. Jadi jangan berpikir sedekah itu harus dengan harta, dengan dakwah, ilmu, terus senyum. Ya, duha juga sedekah, ya toh. Jadi jangan terpatok sedekah harus kaya, jangan gitu. Jadi sebisa mungkin dilatih dari pas nggak punya gitu. Nah, terus pokoknya pepet ke Allah terus, prasangka baik, cari gali potensi diri. Maksudnya gini, copet aja punya keahlian itu kan harus ada latihan ya. Ya toh, jadi nggak mungkin dia langsung. Nah, orang jahit aja juga harus ada prosesnya juga gitu loh. Jadi semua itu ada prosesnya. Jadi jangan langsung menyerah. Aku nggak bisa lah bahasa Inggris misalnya. Aku nggak bisa lah bongkar ini. Aku nggak bisa lah. Nah, dicoba dulu. Jangan bilang nggak bisa. Dicoba dulu. Nah, dicoba dulu. Barangkali di situ nanti jadi salah satu jalan usaha yang baru. Benar. Gitu. Jadi saya ngeliat anehnya, ya ini cuman random sih. Belakangan ini saya ngeliat banyak, mohon maaf ya, banyak yang teman-teman yang terjerat riba tuh yang aktifnya malah pihak wanita loh. Maksudnya dalam arti mereka berusahanya. Oh ya? Yang saya liatin. Iya. Yang cowok itu kayak hopeless gitu loh. Saya nggak ada semangatnya gitu loh. Iya. Nah, jadi pelakunya malah banyak yang wanita sekarang. Ya. Oke. Nah, maksud saya itu saya ada berapa kali teman yang konsultasi ke saya, terus minta bantuan ke saya dalam arti, ya itu saya support si cowoknya dulu, biar semangat dulu gitu loh. Nah, benar. Soalnya kan sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga harus berinisiatif gitu loh. Inisiatif, semangat, punya semangat untuk menghidupi anak istrinya lah istilahnya. Nah, Masya Allah. Tuh, apalagi ya. Oh, yang jelas yang paling penting itu memperbaiki semua amalan ibadah, ya toh. Yang dulunya nggak pernah sholat, ya coba sholat dulu. Aktifin lagi sholatnya. Jadi sholat coba dulu aja, misalnya seminggu maghrib dulu, ya toh. Dari itu yang nggak pernah sholat sama sekali, pelan-pelan ya. Nggak pernah sholat tuh. Terus mulai terus upgrade maghrib isya, terus besoknya asar maghrib isya, kayak gitu. Upgrade pelan-pelan tapi konsisten gitu. Jangan langsung jelek total. Itu biasanya nanti orang itu bosen. Jadi bosennya juga ini. Jadi dia berharap gini loh. Ada berapa temen ngeliat, loh aku udah sholat 5 waktu udah kerjaan semua gini-gini kok nggak lunas hutangku gitu toh. Nah karena dia visinya masih salah. Tujuannya ya. Jadi kan yang dicari itu kan gini, akan ada bacaannya kan Allah itu paling suka perbuatan yang kecil tapi istiqomah. Iya toh. Jadi terus menerus. Jadi upgrade terus. Istiqomah di jalan kebaikan. Saya aja
yang dulu sempat di dunia gelap itu ngelihat sekarang, amit-amit jangan sampai lah. Gitu ya. Jangan sampai. Saya makanya benar-benar menjauhi lingkungan yang seperti itu. Masya Allah. Terus yang buat teman-teman yang masih terjerat nih gimana nih? Apakah ada yang asetnya dijual kayak atau gimana nih ya? Misal, wah aku belum bisa nih kalau aset dijual aku bakal tinggal di mana? Bagaimana itu ada nggak sih? Jadi gini. Tipsnya. Ini kembali ke mentalnya orangnya sendiri juga ya. Kadang untuk ngelepas harta itu kepemilikan tuh rasanya eman-eman, dulu belinya kayak gini, pokoknya rasa eman-eman. Nah itu faktor kecintaan dunianya masih tinggi. Gitu. Dan itu masih digondeli setannya di situ kita ya. Duh janganlah, nanti nggak bisa makan, nggak bisa itu. Nah itu, kecintaan tinggi. Saya dulu semenjak kena hidayah riba itu saya berusaha, wes lah nek memang ini bukan hak saya, nggak berkah, bahwa ya dibersihin aja lah, wis monggo silakan kayak gitu toh. Masya Allah ya. Jadi memang saya pernah lihat ada bacaan harta itu jangan di dalam jiwa, tapi hanya dipegang di tangan aja gitu loh, maksudnya jangan dimasukkan dalam tapi hanya dipegang aja. Jadi kalau misalnya lepas ya sudah gitu toh. Ya udah gitu. Los aja gitu. Los aja, nanti yakin nih nanti sama Allah diganti yang lebih baik lagi ya itu. Ya itu kembali ke mental orangnya. Nah ini yang biasanya suami istri. Suaminya ikhlas, istrinya nggak ikhlas. Nemuin yang sevisi ini yang sulit. Biasanya kalau mau nemuin sevisi, mereka suami istri ini harus ikut acara komunitas dulu. Apa sih komunitasnya? Dari tadi kan nyebut komunitas terus. Ya orang pasti penasaran gitu. Apa nih komunitasnya nih? Komunitasnya yang saya rekomendasikan ya itu MTR. Apa itu MTR? Masyarakat Tanpa Riba. Oke, Masyarakat Tanpa Riba. Apa lagi ya kalau yang di Jogja itu? Kalau yang masih solid bagi saya sih MTR itu. MTR itu ya. Itu solid banget. Jadi asiknya gini loh, di MTR itu banyak banget pengusaha-pengusaha kelas berat, maksudnya yang miliaran utangnya banyak. Masya Allah. Tuh ngeri itu. Jadi saya pas pernah ikut itu acara itu, di depan saya itu 7M. Allah. Terus sebelah saya itu 14M. Bener. 6M. Duh, giliran mereka tanya saya, malah receh mas. Allah aku. Tapi emang bener ya. Jadi Vertizon tuh pernah ngeliput beberapa kali, itu hampir 2-3 kali apa ya kalau nggak salah, itu ngeliput Masyarakat Tanpa Riba. Jadi di situ memang bener-bener mereka yang ada di pesertanya itu rata-rata yang kemarin terakhir ada yang 25M, 75M. Terus waktu itu yang pembicaranya justru malah hutangnya 125M. Dan luar biasanya lunas dalam jangka waktu nggak lebih dari 1 tahun kalau nggak salah. Iya, pokoknya cepat-cepat lah ya. Wah luar biasa. Dan di sana memang diajarin bagaimana lepas dari ribanya dan dibimbing dengan syarat yakin sama Allah, yakin kalau memang riba itu benar-benar hal yang tidak disukai Allah. Bahkan Allah sendiri yang merangin. Iya. Gitu ya. Masya Nah Allah. itu. Jadi di MTR ini saya salutnya gini, itu meskipun orang-orang top ya, tapi ketika kumpul mereka tidak membahas ketopannya. Sama ngebahas gini, ayo kita bisnis apa, maksudnya gitu, maksudnya kalau ya ini mohon maaf ya, saya temuin kalau orang-orang dari kota besar kalau ketemu teman-teman, ayo bisnis, otaknya duit gitu loh, saya tuh males gitu loh. Nah tapi di MTR itu malah saya temuin tuh, ini kita ada mau bantu mana nih gitu, maksudnya ada kegiatan sosialnya, jadi lebih fokus ke sosial, jadi kita ngunjungin kemana nih, atau sosialisasi kemana nih, pokoknya gitulah.